Just being recorded. Mana yang lain? Masih OTW, Pak. Oke.
Siapa yang belum join? Di sini suaranya agak berisik ya. Muhammad Wildan belum. Fasdol. Minta tolong di chat agar cepat mulai. Riko juga belum. Rizky, Vano. Oke, Vano sudah join. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung kita mulai aja ya. Oke, selamat siang semua. Siang, Pak. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan 9. Karena minggu lalu kita libur ya, seharusnya pertemuan 9 dilaksanakan minggu lalu. Oke. Kemudian untuk absensi sudah saya update semua. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita menggunakan presensi baru ya. Nah, jadi kalau beberapa waktu lalu kita ketemu siapa yang mengerjakan tugas maka di absen gitu ya. Siapa yang ikut Zoom nanti di absen. Nah, untuk pertemuan 9 sampai 14 kita menggunakan prosedur presensi yang baru. Jadi teman-teman nanti presensinya di sini. Ya, layarnya Pak Febri kelihatan? Kelihatan, Pak. Jadi nanti teman-teman masuk ke e-belajar, Anda cari mata kuliah kita, SPK, kemudian Anda scroll sampai ke pertemuan 9, di sini ada namanya presensi pertemuan 9. Nah, teman-teman isi nanti. Maksimal ngisinya jam 23.55. Nah, tiap pertemuan nanti seperti itu. Nah, teman-teman bisa ngisi sekarang atau nanti setelah kuliah selesai. Oh iya, kalau misalnya saya ngisi ini tapi tidak ikut video conference gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi harus ikut video conference, lalu ngisi ini. Kalau misalnya nggak ikut video conference, tapi ngisi ini saya anggap tidak hadir. Nah, kalau misalnya ikut video conference, tapi tidak ngisi ini, Pak, tidak ngisi presensi dia belajar, sama nggak dianggap hadir. Ya. Jadi harus melakukan keduanya. Ikut video conference, sama ngisi ini. Kalau misalnya saya ikut video conference, Pak, tapi lupa nggak ngisi ini. Oke, boleh lah. Ya, boleh chat saya, nanti saya bukakan. Saya kasih toleransi. Nah, gitu ya. Tapi maksimal, ya jangan lama-lama, jangan 1 minggu baru hubungi saya gitu ya. Maksimal 1 kali 24 jam. Nanti saya bukakan. Soalnya setelah jam 23.55 ini akan ke close. Anda tidak bisa ngisi presensi. Oke. Oke, terkait presensi yang baru mungkin ada yang mau disampaikan? Tidak, Pak. Enggak ya. Jadi nanti tiap minggu Anda harus ngisi ini. Oke, kita cross check teman-teman yang request join siapa saja. Oke, Rizky masih belum join ya. Muhammad Wildan belum join.
Riko belum ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, lanjut langsung ke ini ada agak nge-lag. Oke, sebentar. Kita cross check nilai. Oke, nilai. Kemarin nilai sudah saya share ya. Untuk nilai UTS, kita ngambil dari nilai tugas 1, tugas 2, ditambah tugas 3, dibagi 3. Nah, untuk hasilnya sebentar. Belum saya share ya. Sudah seharusnya. Oke, ini ya. R. Nah, R ini nilai UTS. Nah, jadi nanti yang saya inputkan di nilai UTS di dalam Sakti Stiki, ini ya, yang sebelah kanan ini. Nah, ini kebetulan kemarin ada nilai yang belum diperbaiki gitu ya. Terus diperbaiki akhirnya jadi begini. Kalau tidak salah kemarin yang memperbaiki nilai itu ada Mas Navin ya. Mas Navin, Mas Vanu sama Rizky kalau tidak salah ya. Oke. Nilainya sudah baik untuk UTS-nya 90. Oke. Tapi ada juga yang nilainya kurang baik ya. Nanti ditingkatkan di tugas sama UAS. Nah, karena apa? Ini nanti akan jadi nilai UTS, jadi bukan jadi nilai tugas lagi. Nah, yang jadi nilai tugas nanti tugas 4. Jadi nanti ada tugas 4, nah tugas 4-nya akan jadi tugas 1. Gitu ya. Oke. Presensi sudah saya update, nilai sudah saya update. Ini sudah termasuk nilai bonus ya, sama keaktifan di kelas. Mungkin terkait nilai, ada yang mau disampaikan? Belum, Pak. Belum ya. Oke, sekarang kita cross check anggota kelompoknya ya. Apakah lengkap? Hari ini kita akan bahas UAS-nya mau ngapain gitu ya. Atau nyicil UAS-nya gitu ya. Nah, UAS-nya dicicil. Ini ada 4 kelompok ya. Saya absen dulu ya. Untuk kelompoknya Apel Malang lengkap? Lengkap. Hadir semua hari ini? Hadir. Lengkap ya? Lengkap. Oke, terus kelompoknya Wisa. Muhammad Wildan kayaknya enggak masuk ya. Cuma Sarkasi ya. Oke, nanti kita ngobrol ya Mas Sarkasi, nanti dicatat gitu ya. Oke, terus kelompoknya Mas Rizky, ada perwakilan? Vanu sama Navin, Pak. Oh, Mas Rizky-nya enggak Iya, hadir ya. Oke, Iya. enggak apa-apa. Yang penting ada perwakilan. Terus terakhir kelompoknya Feeling Good, ada berapa orang yang hadir? Saya, Pak. 2 orang. Mas Riko Riko, enggak ya. masuk ya? Oke, mungkin langsung ke kelompok Apel Malang saja ya. Kemarin UAS mau buat apa ya? Masih ingat nggak judul yang diajukan kemarin? Kalau nggak salah itu tugas 3 ya. Iya. Lupa. Oke, kalau lupa di sini ada. Sambil Anda buka ya. Oke, Muhammad Wildan baru join.
Kelompoknya apel Malang. Kelompok lain sambil dibuka ya. Kemarin mau bikin apa gitu ya. Ini masih kelompok apel Malang. Oke, Mas Koirul, Wildan, sama Yosia ya. Iya, Pak. Bikin SPK metode Topsis ya. Iya. Sebenarnya judulnya baik ya. Sudah saya ACC, namun ada anggota kelompok yang ikut penelitian saya gitu ya. Iya. Nah, gimana kalau UASnya ya itu aja, penelitian saya itu nanti kita kerjakan bersama gitu ya. Tapi yang presentasi Anda, presentasi ke saya gitu ya. Nah, untuk metodenya nanti saya ajari gitu ya. Untuk datanya kemarin sudah ada ya. Untuk judulnya itu terkait sentimen SARA ya, radikal, hoax, sama yang normal gitu ya. Menggunakan data mining, klasifikasi, metode naive Bayes. Untuk datanya kemarin, oke, saya tunjukkan. Ya. Jadi ceritanya kita akan buat sistem ya, yang mampu mendeteksi konten ini konten SARA, radikal, hoax, atau bukan gitu ya. Nah ini ya, datasetnya sudah saya share di belajar ya. Mungkin kelompok yang lain juga bisa ikut nyoba gitu ya, sambil belajar naive Bayes itu seperti apa. Nah, mungkin teman-teman bisa download ini gitu ya. Ini ya, sudah saya download. Langsung kita uji di WK ya. Ini kemarin yang mengerjakan kelompok apel Malang. Jumlah datanya kalau tidak salah ada 240 tweet yang terbagi menjadi 60 tweet SARA, 60 tweet radikal, 60 tweet hoax, sama yang ketiganya jumlahnya ada 60, total 240. Sebagian ngambil dari tugasnya teman-teman yang lain. Nah, tapi karena kurang dan akurasinya kurang baik gitu ya, sama kelompok apel Malang ditambahi. Nah, oke, kita uji ya akurasinya berapa. Pakai WK ya, caranya begini. Ya. Kelompok lain mungkin bisa nyoba ya. Nah, bisa nyoba. Ukurannya ini loh. Oke, seperti biasa ya kita buka Explorer. Karena ini klasifikasi, maka kelasnya sudah ada ya, sudah ditentukan. Kalau clustering kan kita mencari kelasnya ya. Kalau klasifikasi, kelasnya sudah ada ya. Kelasnya sudah ada. Kelasnya itu yang mana, Pak? Gitu ya. Kelasnya itu yang ini. Sebentar saya tunjukkan ya. Ini adalah struktur datanya ya. Nah, kelasnya yang ini. Kita ada 4 kelas ya. Kelas yang pertama ada SARA ya, yang kedua hoax, ketiga radikal, yang keempat bukan ketiganya atau tweet biasa atau tweet normal gitu ya. Nah, ini namanya kelas. Ya, kalau klasifikasi berarti kelasnya sudah diketahui. Kalau clustering, kelasnya kita harus nyari. Nah, kita harus nyari mana yang SARA, mana yang hoax, mana yang radikal, mana yang normal. Kalau klasifikasi enggak, sudah diketahui. Jadi ininya juga sudah
dituliskan datanya ya. Ada tweetnya ya, ada tweetnya. Ya, ini dari teman-teman ya, dari teman-teman. Kemudian kita kasih koma di belakang gitu ya. Oh ini ternyata tweet Sarah menurut teman-teman gitu ya. Jadi bukan menurut saya. Ya. Yang nyari kan teman-teman kemarin. Nah, gitu ya. Saya modal percaya. Ini juga sama. Oh Sarah. Ya. Jadi ada petiknya, kasih koma, Sarah gitu ya. Kalau hoax, nah ini juga sama. Nah, ini ya. Kasih petik tweetnya, ya, koma hoax. Yang lain juga sama. Ini totalnya ada 240 data. Ini kalau normal. Nah, tweet ini ya. Ini atributnya ini string. Ya, tipe datanya. Ini kita kasih nama requirement. Oke. Jadi ada tweet, ada kelasnya. Oke. Nanti ketika kita memasukkan tweet baru ya, nanti otomatis akan mendeteksi. Oh, dia masuk Sarah. Oh, dia masuk hoax. Nah, berdasarkan data ini, berdasarkan 240 data. Ketika kita masukkan satu data ke dalam, nanti deteksi otomatis berdasarkan data ini. Data ini siapa yang nyari? Teman-teman, gitu ya. Nah, jadi pakarnya teman-teman. Oke, kita coba uji ya. Kita coba uji pakai WK. Kita masuk ke Explorer. Kita open file ya. Anda cari ya, filenya tadi di mana ya? Sudah, ditaruh aja, ditaruh. Ini ya, punya saya ini. Oke, kita cross. Ini untuk ngecek jumlah datanya ya. Oh iya, benar ya. Sama kelompok apel Malang, jumlah datanya ditambah ya. Karena kemarin ada yang 40, ada yang 20, ada yang pengerjaannya kurang baik gitu ya. Jadi ditambah oleh kelompok apel Malang jadi 60, 60, 60, 60. Total 240. Kalau enggak salah sama kelompok apel Malang kemarin dicoba 60, 40, 40, 120. Nah, ketika dicoba seperti itu akurasinya kurang baik. Nah, akurasinya kurang baik. Nanti kita cross check ya. Akurasinya berapa ya. Oke, kita masuk ke klasifikasi sekarang. Nah, teman-teman bisa klik tombol classify di sini. Terus Anda pilih metodenya atau algoritmanya. Ya, terus kapan gitu kok selesai corona bulan Juli gitu loh. Tadi kan saya bilang algoritmanya naik bias ya, berarti kita pilih yang ini ya. Naik bias, multinomial, text. Untuk algoritmanya sudah kita tentukan. Untuk test optionnya Anda pilih use training set. Artinya semua data diuji gitu ya. Ada berapa? 240. Nah, itu diuji semua. Atau mungkin teman-teman mau pakai cross validation, vote-nya 10. Ini hampir mirip kayak interasi. Nah, interasinya ada 10. Tumpukannya ada 10 gitu ya. Atau mungkin saya tidak mau uji 240 data, Pak, ya. Saya maunya cuma separuh gitu ya. Ya bisa, Anda ganti 50% ini. Anda ganti 50%. Nah, tapi karena kita sudah mengumpulkan banyak data, ya, nyarinya susah ya kan, kita pakai semua aja. Pakai ini, use training set. 240 data, kita pakai semua, kemudian kita uji. Start ya. Oke. Akhirnya ketemu, akurasinya ternyata 91%. Ini ya, ini namanya akurasi. Seharusnya ketika kita masukkan data baru atau kalimat baru atau tweet baru dimasukkan ke sini, nanti dia bisa mendeteksi akurasinya 91%. Oke, kita coba masukkan data baru ya. Nah, ya. Kemarin saya belum nyoba masukkan data baru, kita coba masukkan data baru. Nah, kita buat file baru. Teman-teman bisa pakai Notepad++ atau Notepad biasa gitu ya, terserah. Ya. Misal nih, ya. Untuk header-nya sama ya, untuk header-nya sama.
Cuma datanya ya, datanya ya. Teman-teman bisa nyari data lain ya, atau ngambil dari sini gitu ya. Nah, ngambil dari sini. Saya praktekkan ngambil dari sini ya. Nanti saya praktekkan ngambil di tempat lain. Oke, Anda perhatikan ya. Ide-nya kita copy saja gitu ya. Terus datanya kita ambil data kedua ya, tweet kedua. Nah, kita pura-pura enggak tahu kalau ini termasuk kalimat Sarah. Ya. Kita pura-pura enggak tahu. Wih, siapa ini gambarnya? Ya, jangan gambar dulu ya. Siapa ini gambar? Ya, minta tolong dihapus dulu. Oke, kita kasih tanda tanya ya. Kita pura-pura enggak tahu. Oke. Sekalian Anda coba ya. Kepencet Pak, maaf. Oke, enggak apa-apa. Oke, kita simpan ya. Filenya ARFF. Terserah Anda simpan di mana gitu ya. Misalnya coba .arff ya. Ingat tanda tanya ya, kita pura-pura enggak tahu kalau ini kalimat Sarah. Kita cross check. Oke, kita cari datanya dulu. Maaf, desktopnya agak penuh ya. Ini ya filenya ya, coba .arff. Oke. Kalau sudah, Anda coba yang ini. Ya. Supply test set ya. Anda cari file yang barusan dibuat ini ya, coba.arff. Oke. Terus untuk kelasnya kita pilih kelas ya. Kita pilih kelas. Oke. Terus untuk more option ya. More option Anda klik, Anda choose plain text biar bisa menampilkan hasilnya. Ya. Oke. Terus kita start ya. Start. Oke. Ternyata ya kalimat tadi dideteksi sebagai kalimat normal. Biasa. Seharusnya kan Sarah ya. Ternyata walaupun akurasinya 91%, ternyata ini masih belum baik. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba masukkan data baru. Ya. Data baru. Ngambil tweet punyanya orang misalnya gitu ya. Oke. Saya akan masuk ke Google Chrome. Ya. Saya akan nyari tweetnya orang gitu ya. Misalnya terkait corona gitu ya. Oke. Oke, kita cari yang bahasa Indonesia ya. Oke, kita cari yang bahasa Indonesia. Oke, ini ya. Muke gile ketika rakyat tengah berjuang untuk bertahan hidup di saat di saat kena PHK dan pengangguran akibat pandemik corona. Kalau menurut teman-teman ini termasuk kalimat apa ya? Sarah, hoax, radikal, atau bukan semuanya? Normal ya? Oke, kita uji ya. Kita uji, kita coba masukkan. Kita masukkan di bawah aja, enggak apa-apa. Kita masukkan di bawah aja. Kita kasih tanda tanya ya, kita pura-pura enggak tahu. Kita simpan. Kita coba lagi. Kita cari filenya ya, coba tadi. Kelasnya benar. Ini tadi kan sudah disetting, enggak perlu nyeting lagi. Enggak perlu nyeting lagi, langsung di start ya. Oke.
ternyata terdeteksi sebagai hoax. Ya, wah ini lucu sekali. Ini ada yang perlu diperbaiki sepertinya. Nah, pada penelitian kelompok apel Malang gitu. Tapi enggak apa-apa. Yang penting akurasinya sudah 91%. Mungkin nyoba lagi ya. Kok bisa salah gitu ya. Kita coba lagi. Biar tambah ya. Kita coba yang hoax ya, yang hoax. Ini ya. Yang hoax. Ini kita kasih tanda tanya gitu ya. Sama kita tambahkan yang radikal. Ya, kalimat radikal. Ini ya, radikal. Kita kasih tanda tanya. Oke, sudah ya kita simpan ya. Yang atas ini seharusnya Sarah, yang bawah ini seharusnya kalimat normal biasa gitu ya. Yang ini tadi apa? Hoax ya. Hoax. Terakhir radikal. Oke, kita uji ya. Ini tetap kelasnya ya. Kelasnya apa? More option enggak usah. Oke, yang bawah sepertinya betul ya. Hoax sama radikal. Tapi yang atas tadi sepertinya kesulitan untuk mencari ya. Kesulitan untuk mendeteksi dia masuk yang mana gitu ya. Nah, nanti perlu ditingkatkan. Nah, untuk meningkatkan kita bisa pakai namanya pre-processing. Nah, itu nanti saya ajari. Oke, mungkin sebelum masuk ke pre-processing, kita cross check akurasinya dulu. Nah, akurasinya ini dapat dari mana, Pak? Kok tiba-tiba muncul angka 91,25%? Jangan-jangan ini ngawur gitu ya. Nah, ngawur, nggak tepat gitu ya. Nah, itu ngelihatnya dari sini. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini namanya confusion metric. Nah, coba Anda perhatikan yang ini, SARA ya. SARA itu didefinisikan sebagai A. Ya. Kalau Anda lihat di sini, ya, A itu ada 52. Ya. Artinya ada 52 data yang dideteksi sebagai kalimat SARA dari 60 data. Tadi kan 60 datanya Sarah ya. Nah, berarti sisanya dideteksi sebagai apa ini? 3 dideteksi sebagai hoax dan 5 dideteksi sebagai normal. Nah, makanya ini agak besar tadi ya. Kalau kita lihat ya. Nah, ya. Sarah dideteksi sebagai kalimat normal. Nah, ya. Nah, lihatnya begitu. Oke, yang bawah juga sama. Dari 60 data yang ada, ternyata yang benar ya, yang sesuai 57. Yang salah 3 dideteksi sebagai kalimat normal. Nah, yang radikal yang benar 54 ya. Yang salah ini ada yang dideteksi sebagai SARA, ada yang dideteksi sebagai radikal, ada yang dideteksi sebagai normal gitu ya. Dan yang normal ada 56 yang benar dari 60 data. Nah, sisanya dideteksi sebagai SARA sama hoax. Nah, oke. Nah, dari sini ya. Karena benarnya 52, maka kita harus menghitung 52 dari 60 itu berapa persen ya? Berapa persen Anda hitung? Minta tolong Anda hitung. 52 dari 60 berapa persen?
52 dari 60 berapa persen? 86%. Berapa? 86. Oke. Nah, 86 ya ini. Nah, ya. Nah, benar ya, 86,7%. Kalau dikomakan hasilnya begini. Yang bawahnya, yang hoax, ini juga sama ini, bawahnya ini. 95% benernya. Yang radikal 90%. Ya. Yang normal 93,3%. Nah, ini dijumlah ya, dijumlah dibagi 4. Nanti jadi rata-rata. Nah, rata-rata itu jadi akurasi. Nah, ini ya 91,25 ini dibulatkan 91,3. Nah, ini. Nah, jadi ini ngitungnya dari mana? Dari sini. Nah, ini ngitungnya dari mana? Dari sini. Nah, ini ngitungnya dari mana? Oke. Sebentar lagi saya tunjukkan. Paham ya sampai sini ya? Nah, oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke dalam sini. Kok bisa begini ini? Enggak ya, gampang ya? Gampang ya? Untuk manualnya Anda buat sendiri gitu ya. Anda buat sendiri di Excel gitu. Kalau memang dibutuhkan. Nah, untuk yang ini nah, Anda harus paham naif bias dulu. Ya, sebelum masuk situ Anda harus paham naif bias dulu. Di naif bias itu kita akan berhubungan sama namanya probabilitas. Nah, prediksi, deteksi, probabilitasnya berapa gitu ya. Kalau misalnya Pak Febri punya kalimat seperti ini ya, dan jumlahnya sangat banyak sekali ya, nah, ini nggak mungkin kalau dihitung manual di Excel, nggak mungkin. Karena di naif bias itu kita harus menghitung jumlah kata. Nah, contoh-contoh ya, contoh. Ini misalnya ini ya kalimat ini. Ini ada berapa kata ini? Banyak ya? Atau yang ini aja, yang A ini ya. Ini ada berapa kata? 4 ya? Gampang ya? Gampang ya? Ya. Kalau yang ini banyak kan? Nggak mungkin. Nah, di naif bias itu, setiap kalimat ini, ya, Anda harus memisahkannya ya, menjadi beberapa kata. Kalau misalnya kalimat ini ada 4 kata, berarti ya 4 kata gitu ya. 4 kata. Kalau misalnya ini ada 7, 10, dan sebagainya, Anda jejer-jejer. Nah, Anda jejer-jejer, kemudian Anda harus menghitung jumlah kata ini. Jumlah kata say di dalam 240 tweet ini ada berapa? Terus jumlah kata no di dalam 240 tweet ini ada berapa? Nah, to ada berapa? Mele ada berapa gitu ya. Sama yang bawah ini juga. Mayoritas ada berapa? Cina ada berapa? Itu ada berapa? Memang ada berapa? Babi ada berapa? Kalau sudah ketemu totalnya ya, baru nanti dihitung probabilitasnya menggunakan rumus probabilitas terhadap ini, terhadap SARA ya, kelas SARA, kelas Hobbes, radikal sama normal. Contoh ya, misalnya kata Pak ya. Kata Pak ini jumlahnya ada berapa di dalam 240 tweet ini? Misalnya ketemu ya. Ketemu ada 100 gitu ya. Ada 100. Nah, itu nanti dibandingkan sama kelas SARA. Nanti ketemu probabilitasnya. Nah, ini juga sama. Kata Jokowi,
@Jokowi ya, bukan Jokowi ya, beda loh. Ya, @Jokowi. Nah itu nanti dihitung ke kelas Sarah probabilitasnya. Nanti ketemu. Ini juga sama. Jadi kalau misalnya ini ada 240 tweet, Anda harus menghitung jumlah katanya ada berapa dari 240 itu. Misal nih 240, anggap saja satu kalimat ini ada 7 kata. 240 dikali 7 berapa? Anda hitung. Minta tolong dihitung. 1680. Nah, 1000 ya. 1600 lah ya. Ya. Kalau manual kan nggak mungkin, kita harus pakai itu. 1600 kata harus dicari probabilitasnya terhadap kelas Sarah. Nanti ketemu per kata probabilitasnya berapa, nilainya berapa. Anggap saja nilai preferensi. Nah, masalahnya ini kelasnya ada 4. Berarti 1600 dikali 4. Berapa tuh? Coba Anda hitung. 6400. Ya, berarti ada 6400 probabilitas. Ada 6400 probabilitas. Ya. Jadi ada 1600 probabilitas di Sarah, 1600 probabilitas di hoax, 1600 probabilitas di radikal, 1600 probabilitas di normal. Nah, kalau semua itu sudah ketemu baru nanti menghitung tiap kata ini. Contoh nih. Nah, oh, say probabilitasnya sekian. Oh no, probabilitasnya sekian. Tu, probabilitasnya sekian. Malay, probabilitasnya sekian. Terhadap Sarah. Terhadap hoax. Terhadap radikal. Terhadap normal. Mana yang paling besar? Nah, itu dia masuk mana gitu ya. Paham maksudnya? Ya. Ini dicari probabilitasnya ya. 1, 2, 3, 4 terhadap Sarah, terhadap hoax, terhadap radikal, terhadap normal. Setelah ketemu 4-4-nya ya, nanti dibandingkan nilainya. Yang paling besar yang mana? Kalau ternyata yang paling besar Sarah, berarti dia masuk Sarah, dideteksi sebagai Sarah. Paham maksudnya? Berarti dari tiap katanya, Pak. Betul. Setelah per kata, Anda harus mencari per kalimat. Ya, kalimat ini masuk yang mana? Dari perbandingan itu tadi. Paham tadi? Dicari probabilitas perkatanya dulu, kemudian dijumlahkan ya, dibagi dengan jumlah katanya ya. Nanti ketemu nilainya ya. Misalnya ke Sarah gitu ya. Ditulis Sarah. Di sini juga ketemu nilainya, radikal juga ketemu, normal juga ketemu, dibandingkan yang paling besar yang mana. Nah, dia akan masuk ke sana. Paham ya? Paham? Lumayan. Paham ya? Yang ini juga sama. Kalau misalnya ini ada 240 tweet, maka juga dihitung. Berarti dikali 4. Dikali 4. Kemudian dibandingkan yang besar yang mana. Dia akan masuk ke sana. Maka nanti akan ketemu. Ketemu ini. Nah, ketemu ininya. Nah, oh, ternyata ada yang salah. Oh, yang salah ada 3 ditambah 5. Ada 8. Paham ya? Jadi dicari probabilitas perkatanya dulu, baru kalimatnya. Kalau bingung, ini sudah saya share videonya di sini.
di belajar. Nah, ini. Ya. Kalau saya putar ya. Ini gampang, cuma ada berapa kata ini? Ada berapa kalimat? Nah, ini ya. Ini cuma ada berapa kalimat nih? 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat. Kalau yang 5 ini data ujinya, yang saya praktekkan tadi, data baru. Nah, ya. Ini ya. Nah, ini nyari probabilitas. Rumusnya enggak perlu dilihat nanti bingung. Sebenarnya sederhana kok. Nah, sederhana sekali. Nah, ini ya. Nah, ini nyari probabilitas. Nah, setelah ketemu semua, ya kan? Jumlah apa? Kata Chinese ini ada berapa, ya kan? Tokyo ada berapa, ya? Itu di semua. Nah, kebetulan di sini kelasnya cuma 2 ya, enak ya. Kelas itu yang tadi Sarah, radikal, Hobbes, dan sebagainya. Kalau di sini kelasnya cuma C sama J. Nah, ini ya. Ada Chinese C, ada Chinese J, ya. Dihitung semua. Videonya kelihatan ya? Oke, ya. Oh. Akhirnya ketemu. Nah, ini. Setelah ketemu dibandingkan, ya, dibandingkan. Oh, ternyata nilainya yang paling besar ini, gitu ya. Berarti masuk sini gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, gitu. Nah. Oke. Atau mungkin yang ini. Nah, nanti Anda putar gitu ya. Ini kelasnya ada olahraga, teknologi, otomotif. Ya. Kalau tanda tanya ini artinya enggak tahu kelasnya apa gitu ya. Enggak tahu ini masuk teknologi, olahraga, atau otomotif gitu ya. Enggak tahu. Untuk jumlah datanya ada 6 ya. Ada 6. Oke. Ada 6 dokumen gitu ya. Terus dia mecah-mecah katanya ya. Akhirnya ketemu. Nah, ini. Ya. Nanti Anda lanjutkan ya. Nanti dicari probabilitasnya ya. Tiap kata terhadap kelas ya. Tiap kata terhadap kelas. Jumlah dokumennya ada 6 tadi ya, berarti 6. Kalau kita kan 240. Nah, terus ada berapa kata gitu ya? Ada berapa kata gitu ya? Ada berapa kata? Oh, di sini 3. Nah, kalau di kita, kalau 100 ya diisi 100 dibagi sama 240. Nah, nanti ketemu. Oke. Itu ya. Dihitung semua. Nanti dipelajari sendiri. Oke, gimana kelompok apel malang? Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, disampaikan gitu ya. Kelompok lain ya enggak apa-apa kalau misalnya mau pakai ini gitu ya untuk tugas akhir atau UAS-nya gitu ya. Tapi metodenya atau objeknya bisa diganti yang lain. Oh, dari aplikasi tadi bisa tahu yang salah yang mana, Pak? Iya, bisa.
dari aplikasi. Tapi harus Anda di more option ini harus Anda pilih plain text biar muncul. Kalau enggak di plain text nanti enggak muncul hasilnya. Nah, tugas kita ya, tugas Anda dan saya bagaimana caranya ya biar ini bisa diperbaiki gitu ya. Kalau yang bawah kan benar. Nah, yang inilah. Ini kan salah. Gara-gara dia condong ke sini. Nah, itu nanti ada namanya pre-processing data. Nanti saya ajari. Oke. Mungkin yang lain ada yang mau disampaikan? Kalau enggak ada, jurnalnya harus dicicil. Minggu depan harus dipresentasikan. Nah, kebetulan untuk kelompok apel Malang, sebagian sudah saya bantu. Ya, sebagian sudah saya bantu, tinggal memasukkan. Oh, enak toh? Di sini. Draft penelitian SARA. Nah, bisa teman-teman download gitu ya. Anda buka. Oke. Pernah lihat jurnal sebelumnya apa belum ya? Bentuknya jurnal sudah tahu apa belum ya? Kalau belum tak tunjukkan dulu ya. Teman-teman bisa ngetik di Google Teknoinfo Jurnal. Kita pakai format ini aja. Teknoinfo Jurnal. Punyanya Teknokrat Lampung. Ini akreditasi Sinta 4. Ya. Jurnal terakreditasi. Terus tak carikan di archive ini ya. Tak carikan bentar contohnya ya. Saya lupa. Juli 2018. Ini. Oke, bentar tak carikan. Sambil Anda ketik ya. Teknoinfo. Nah, ya. Jurnal Teknoinfo ini masih saya carikan. Ini ya, saya ambil contoh jurnal punyanya Pak Febri sendiri gitu ya, sama mahasiswa dan Pak Go gitu ya, PDF ya. Kebetulan cuma 7 halaman, biasanya 7 sampai 12 halaman memang ya. Jangan sampai kurang dari itu ataupun lebih dari itu ya. 7 sampai 12 halaman mungkin bisa teman-teman catat biar enggak lupa. Ini berlaku untuk semua kelompok ya. Karena UAS kita memang membuat proyek ya. Outputnya adalah jurnal ini. Kalau misalnya bisa terbit ya otomatis A, enggak usah ujian ya. Tapi kalau enggak bisa terbit ya presentasi tetap. Oke ya. Yang pertama ada judul. Ya, judul yang sudah teman-teman kumpulkan ke saya gitu ya. Terus ada nama mahasiswa atau nama peneliti. Anda tulis di sini.
yang mengerjakan saja ya, yang nggak mengerjakan nggak usah. Untuk kelompok apel Malang kan ada satu orang tuh yang mungkin belum dikasih tahu, nggak apa-apa dimasukkan aja, tapi nanti harus kerja. Ya, di sini ada, saya zoom bentar ya. Ada kayak angka kecil gitu loh di sini ya. Ini kalau misalnya beda prodi, ya Anda tulis seperti ini. Nah, 1, 2 gitu ya. Kalau prodinya sama ya 1 sama 1. Kebetulan Pak Febri itu MI ya, Manajemen Informatika. Aneh kan ya. Padahal Pak Febri di ITS SI ya. Di Stiki S1 dulu TI gitu ya. Tapi kenapa MI gitu ya di sini di Stiki? Ngajarnya SI. Loh, aneh. Kok gak sekalian ngajar di kafe gitu ya? Ya kan masuk ya, Isan. Gitu ya. Terus nanti ada jurusan Anda tulis di bawah, alamat kampusnya ya. Saya rasa ini sama ya. Cuma yang beda emailnya, boleh pakai email Stiki ya, atau email yang bukan Stiki, enggak masalah. Enggak masalah. Terus ada abstrak ya. Ada abstrak. Nah, kebetulan teman-teman kemarin sudah buat ya. Nah, sudah buat berarti tinggal dimasukkan. Terus ada kata kunci maksimal 5 ya. Diurutkan berdasarkan abjad. Minta tolong ini dicatat ya biar enggak lupa. Nah, Anda catat ya. Biar saya enggak ngulang lagi gitu ya. Biar nilainya teman-teman langsung baik gitu ya, enggak ada revisi. Kalau bisa seperti itu. Oke, ini maksimal 5 diurutkan berdasarkan abjad. Terus ada pendahuluan, ya isinya latar belakang, tujuan, rumusan mungkin, ya, kalau perlu dimasukkan. Ini saya ambil contoh, saya membuat prototipe penjemur pakaian ya. Ini tidak ada hubungannya sama SPK, tapi kurang lebih tampilannya sama, ya formatnya sama. Ya. Anda tulis semua di sini latar belakang, tujuan, rumusan, dan sebagainya. Pastikan jangan ada subbab. Nah, ini kan ada bab. Jangan ada subbab di sini. Misalnya 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan, 1.3. Nah, jangan seperti itu. Langsung berupa paragraf. Nah, langsung berupa paragraf. Oke. Terus yang kedua, nggak harus metode sih, mungkin bisa literatur dulu ya, literatur review ya, tinjauan pustaka gitu ya. Kebetulan punya saya langsung metode. Artinya apa? Literatur sudah saya masukkan di bab 1. Nah, literatur sudah saya masukkan di bab 1. Membahas tentang apa? Naib bias. Nah, naib bias. Nah, kalau misalnya metodenya teman-teman pakai Promate, ya, AHP dan sebagainya, terus enggak pakai literatur, ya Anda masukkan di bab 1. Kenapa kok pakai naib bias? Kenapa kok pakai Promate? Nah, gitu ya. Baru nanti di bab 2 ada metode gitu ya. Oh, saya pengennya metode saya masukkan algoritmanya saya masukkan di metode sini Pak pengertiannya. Oh ya enggak masalah gitu ya. Itu termasuk tinjauan pustaka atau literatur. Berarti literaturnya enggak ada, langsung masuk di metodenya. Oke. Baru Anda tuliskan metodenya seperti apa, rumusnya seperti apa, ya, studi kasusnya seperti apa. Anda tulis di sini. Baru nanti ada hasil dan pembahasan. Hasilnya seperti apa setelah diuji? Oh, ternyata ada yang enggak akurat, Pak, ya. Walaupun akurasinya 91%, tapi prediksinya enggak akurat. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman pakai Promate, SPK, SAW, WP, dan sebagainya, nilai preferensinya sekian loh, Pak. Nah, ini yang diusulkan. Nah, ini yang paling rendah, yang tidak diusulkan. Nah, itu Anda tampilkan di hasil. Nilai preferensinya. Oke, baru nanti Anda bahas. Kok bisa tidak diusulkan? Kok bisa ini disarankan? Gitu ya. Terakhir,
kesimpulan. Walaupun ini tulisannya kesimpulan, ada sarannya juga. Jadi kesimpulan dan saran. Tapi tidak usah ditulis kesimpulan dan saran gitu ya. Tapi dibuatkan sebuah paragraf terkait saran. Penelitian ke depan seperti apa gitu ya. Baru nanti Anda tulis daftar pustaka. Daftar pustaka minimal 6. Ngambil dari jurnal kalau bisa, jangan web. Kalau web rawan direject. Nanti kalau teman-teman sudah tugas akhir ya, skripsi, nanti ya buat ini untuk persyaratan yudisium. Biasanya kalau mahasiswa yang publish jurnal di luar stigi itu nilainya baik untuk skripsi sama tugas akhirnya. Biasanya rata-rata bimbingan saya yang publish di luar stigi itu nilainya A untuk skripsinya. Biasanya gitu ya. Kalau terbit. Oke. Ini minimal 6 ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke ya, ingat ya di Teknoinfo ya, jurnal Teknoinfo, Anda ketik di Google saja ya, Anda ketik Google saja, teman-teman bisa masuk ke archive ini ya, tinggal dipilih misalnya yang ini ya, oh yang ini ya, nah itu ada contohnya, nah, PDF, nah kebuka ya, sama kurang lebih sama, nah, ya. Kalau untuk MS Word-nya ini, jurnal template. Kalau tadi PDF, jurnal yang sudah publish, jurnal yang sudah diterima. Oke, nah ini contoh MS Word-nya sih. Ukuran fontnya ya kan. Penulisannya seperti apa. Oke. Paham ya? Berlaku untuk semua anggota kelompok. Sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan? Harus dicicil ya, minggu depan teman-teman presentasi ini. Nah, sudah sampai mana progresnya? Kalau misalnya cuma bab 1 aja, enggak masalah gini. Enggak masalah. Yang penting dicicil. Minggu depan karena terlalu mudah gitu ya, sudah selesai Pak, saya minggu depan gitu ya, sampai kesimpulan. Oh, enggak masalah, malah bagus nilainya ya. Nah, berarti sudah siap untuk ujian UAS ya. UAS kita nanti pakai Zoom Pro ya. Karena masih ada corona, enggak mungkin kalau ketemu tatap muka presentasinya. Jadi presentasinya lewat sini. Oke. Oke, saya lanjutkan untuk draft penelitian ya, yang sama kelompok apel Malang. Ini sebagian sudah saya bantu tuliskan sama Pak Adin. Tinggal Anda convert. Ini ada abstrak ya, ringkasan itu abstrak. Ada pendahuluan ya. Ingat ya, nggak ada subbab. Nggak ada subbab ya. Anda utek-utek sendiri ya. Nggak ada subbab ya. Anda gabung ya. Ini juga sama. Kalau di bab 2 tinjauan pustaka ada subbab. Ya, enggak masalah gitu ya. Masalah. Ini bab 3 metode ya. Ada subbab enggak masalah. Kalau bab 1 jarang ada subbab. Ya. Nanti Anda baca sendiri. Pastikan 7 sampai 12 halaman. Ini sudah lengkap. Ini ada daftar pustakanya minimal 6, ini ada 20 ya. Oke. Ini ya, gambarnya nanti bisa di-convert sendiri karena itu tadi 2 kolom. Rata-rata jurnal 2 kolom. Oh, Anda lihat ya. 2 kolom. Kalau misalnya gambarnya terlalu besar gitu ya, kalau dikecilkan nggak kelihatan, enggak masalah dibuat seperti ini, seperti tabel ini. Nah, ya. Satu ukuran gitu ya. Kalau dikecilkan nggak kelihatan. Oke.
Apalagi ya? Oh ya, untuk bikin daftar pustaka, teman-teman bisa menggunakan aplikasi namanya Mendeley ya. Itu nanti daftar pustakanya bisa otomatis. Mendeley ya. Saya sarankan teman-teman untuk menginstal Mendeley ya. Mendeley. Oke. Coba diinstal dulu. Setelah itu kita coba praktek membuat daftar pustaka. Coba teman-teman install. Sama register ya. Mendeley. Minta tolong untuk diinstal gini ya. Jadi minggu depan kalau presentasi gitu ya, dan teman-teman ngambil referensi dari tempat lain, dimasukkan di daftar pustaka, nah itu sudah pakai Mendeley. Nah, pakai Mendeley. Karena di Mendeley itu otomatis bisa mendeteksi format dari daftar pustaka tersebut. Nah, ini biasanya pakai format namanya IEEE. Kalau Sticky biasanya pakai format American. Nah, kalau format American itu biasanya nama orangnya, koma, tahun gitu ya. Kalau IEEE enggak, dia berupa angka kecil-kecil begitu ini. Nah, bahkan enggak ada nama orangnya, enggak ada tahunnya gitu ya. Nah, kelihatan ya? Inilah. Pakai angka. Kalau Sticky pakai American. Nama orang, koma, tahun. Oke. Anda install dulu namanya Mendeley. Tampilannya seperti ini. Kelihatan Mendeley saya? Tampilan dari Mendeley saya kelihatan? Oke. Ini. Bahkan saya mau nyari jurnal gitu bisa di sini ya. Misalnya wah, muncul ya. Atau jurnal saya sendiri muncul enggak ya? Muncul kan? Oh, muncul ya. Saya ketikkan jurnal saya sendiri muncul. Saya mau ngutip jurnal saya sendiri bisa. Atau jurnalnya Bu Anita, oh bisa. Bu Eva bisa. Asalkan sesuai referensi yang kita butuhkan. Nah, ya. Kalau misalnya muncul di sini berarti jurnalnya diakui gitu ya. Wah. Kalau tidak muncul di sini berarti tidak diakui. Soalnya ada jurnal abal-abal. Contoh jurnal saya yang abal-abal ya. Ya punya saya sendiri aja ya, tak tunjukkan. ResearchGate ya, teman-teman bisa kunjungi ResearchGate. Nah, ini kumpulan jurnal gratis di sini kalau mau register. Artinya abal-abal itu tidak terakreditasi, ya. Ya, bukan berarti apa ya, nggak bermutu gitu ya, tapi sudah terbit. Coba ini. Kalau akreditasi itu kan diakui, jadi pasti muncul. Nggak muncul ya, munculnya punyanya orang lain, nah, gitu ya. Berarti bukan jurnal terakreditasi. Ya, anggap saja abal-abal.
Wah, banyak di sini jurnal. Teman-teman bisa download riset gitu ya. Misalnya punyanya Bu Anita. Bu Anita Sticky ada. Semua dosen pasti ada jurnalnya. Kalau nggak ada jurnalnya berarti bukan dosen. Ya, nggak tahu siapa. Bahkan mahasiswa yang sudah skripsi itu ada di sini. Masuk sini. Oh, ada Bu Anita, SPK juga. Oh, ya. Mahasiswa saya ada. Sifak Yordan juga ada. Banyak mahasiswa saya sih. Ini ada Alfonsius ya. Anak TI. Ada Alvin anak TI ya. Banyak. Ya, pokoknya kalau teman-teman nanti skripsi tugas akhir mampu membuat jurnal dan terbit di luar Sticky, biasanya masuk sini. Masuk sini. Nah, ini ada dosen lain, Budia, Pak Adi. Ada rankingnya juga ya. Nah, oh, ini ada Pak Go juga, Pak Kugo. Oke, gimana sudah Mendeley-nya? Sudah ya, kalau sudah gini, di tool ini ya, MS Word-nya ditutup dulu ya. Di sini kalau misalnya belum diinstal di MS Word ya, Anda install dulu. Kalau uninstall tulisannya uninstall seperti ini berarti sudah saya install di MS Word. Karena kita membuat laporannya kan di MS Word. Membuat referensinya di MS Word. Jadi Mendeley-nya kita konekkan MS Word. Ini saya buka MS Word-nya ya. Oke. Tunggu ya. Oke ya. Anda buka MS Word-nya. Oke. Saya pakai yang ini aja. Ini aja ya. Pakai contoh yang ini aja. Nah, di reference kalau misalnya sudah connect ke MS Word Mendeley-nya nanti ada add-on Mendeley. Di sini ada banyak. Oke, contoh saya mau memasukkan referensi ya. Di sini misalnya ya. Memasukkan referensi di sini. Saya referensinya baca-baca dari jurnal saya yang tadi gitu ya. Tak carikan dulu ya jurnal saya yang tadi, judulnya misalnya yang ini ya. Saya tadi baca ini. Makanya paham naik bias misalnya seperti itu. Ya di copy aja judulnya. Anda ketik di sini. Muncul ya, ini ya. Anda simpan. Anda save reference ini ya. Anda simpan. Oke, sudah ya. Coba di all dokumen. Anda cari data yang tadi. Oh, ini ya. Ini ya. Oke. Kita masuk ke MS Word lagi. Ini. Kita masukkan insert citasi. Ya, go to Mendeley. Ini ya. Ini diklik, kemudian chip. Ini ya. Chip. Oke, terus ditunggu. Nah, muncul ya. Muncul di sini. Oke. Kalau sudah, kita bikin daftar pustakanya. Saya coba hapus dulu ya ini. Saya hapus dulu. Kita mulai dari awal. Masih tetap di menu reference. Ya. Anda klik insert bibliografi. Oh, otomatis terbuat ya. Nah, mantap toh. Ketika Anda menambahkan referensi baru, otomatis nambah sendiri. Wah. Jadi tidak perlu manual. Kalau manual rawan salah. Formatnya rawan salah. Kalau salah, direject. Ya, direject.
Kalau ini pasti betul. Oh, saya mau formatnya bukan IEEE, Pak. Pengennya formatnya sticky. Oh, bisa. Anda cari American. American. Nah, ini misalnya. Formatnya sticky. American ya. Kita cross check. Kita cross check. Oh iya, ini formatnya sticky ya. Nah, ya. Nama orang, tahunnya ya. Et al ini artinya dan kawan-kawan karena jumlah orangnya ada banyak. Nah, ya. Oh, saya enggak mau itu Pak, saya pengen yang lain. Ya enggak apa-apa, terserah. Nah, tapi kalau enggak sesuai format ya biasanya ditolak juga gitu ya. Oh, sticky yang ini, nah gitu ya misalnya. Oke, gimana? Bisa? Oke, yang bisa tak kasih tambahan nilai tugas. Minta tolong untuk share screen. Nah, ya. Oke, 3 orang tercepat. Langsung share screen, 3 orang tercepat yang bisa. Tugas 1 atau tugas 4-nya saya tambah nilainya. Ya. Menambahkan referensi sama buat daftar pustaka otomatis. 3 orang tercepat dapat poin tugas. Mungkin yang nilai UTS-nya kurang baik bisa nyoba ya. Karena enggak ada cara lain lagi nanti. Takutnya UAS-nya kurang baik juga. Oke, sambil nunggu mungkin saya mau bicara sama ketua ya, Mas Sarkasih. Mas Sarkasih, away apa di sini? Iya, Oke, minta tolong dicatat yang hari ini tidak hadir siapa gitu ya. Kirim ke saya. Bisa? bisa. Oke. Kalau misalnya tidak ada yang hadir ya Anda tulis tidak ada yang tidak hadir. Gitu. Oke? Email saya. Pakai Y, jangan Ya. pakai I. Oke. Sip. Belum install ya kayaknya ya. Oke, mungkin sambil nunggu ya. Sambil nunggu hasil challenge-nya, saya lanjutkan ke kelompok berikutnya. Ya. Tadi kan kelompok pertama tuh, ya. Kelompok pertama. Sekarang kelompok kedua. Sebentar, saya buka database-nya dulu. Oke, disuruh login lagi. Sebentar.
Yang calon tadi kalau sudah bilang ya. Saya mau menyampaikan ke kelompok selanjutnya dulu. Nah, kelompok selanjutnya kelompoknya Wisa ya. Kelompok Wisa kemarin bikin apa ya? Mengajukan apa? Kelompok Wisa? Halo? Kelompok Wisa? Wih. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke kelompok anak rumahan. Ada perwakilan? Ada Pak. Bikin apa? Ngajukan apa? Sebentar Pak, saya cek. Lupa. Lupa ya. Oke, saya cek juga. Kalau tidak salah itu sayur. Oh iya Pak, sayur. Itu bagus, tapi kok itu gak kopas di Google ya? Itu kopas di Google ya? Rizky yang itu Pak. Dana ya? Hari ini hadir anaknya? Ada Pak. Iya, itu kopas di Google ya? Iya Pak, saya nyari referensinya dari Google tapi Pak. Enggak, maksud saya judulnya itu blog Google apa gimana? Kalau judul sudah saya edit sih Pak itu Pak. Oh, Kan itu yang dibuat di Pasar Mantung. oh sip. Iya. Sip. Saya kira blog ya. Soalnya saya Enggak, ketik Pak. di Google itu muncul, tapi objeknya beda gitu ya. Iya objeknya aja yang beda Pak. Iya, sip. Oke, tinggal melanjutkan ya topsis ya. Oh, minggu depan ini jarinya. Minggu depan saya ajari topsis. Kalau Iya, nggak gitu ini ada ini. Nah, ini ya. Oh iya Pak. Anda baca, Anda pelajari sendiri kurang lebih sama. Cuma kalau topsis itu kan berdasarkan jarak. Hampir mirip kayak kamin. Kamin itu kan jarak terhadap sentroid. Tapi kalau rumusnya beda. Oke, ya wes tinggal Anda lanjutkan, Anda buat jurnalnya ya, Anda cicil. Mungkin bisa pendahuluan sama literatur gitu ya. Iya, Minggu Pak. depan disampaikan. Oke. Terus kelompoknya feeling good. Kelompoknya feeling good. Iya, Pak. Bikin apa kemarin? Bikin ini, Pak. Seleksi beasiswa. Oh iya, masuk ini. Bagus ini. Ya, metodenya apa? Kemarin pakai elektrik, Pak. Oh, elektrik, diskorden, konkorden ya. Ya, bagus ini. Tinggal dilanjutkan ya. Baik, Pak. Kalau enggak salah, kelompoknya Wisa ini ya sama metodenya. Pemilihan beda Pak, saya pakai AHP. Hah? Pakai AHP. AHP. Iya. Oh, AHP. Objeknya apa? Oh, pemilihan barang yang lebih baik dari yang Oh, iya. Yang layak dijual ya. iya yang lain dijual. Kriterianya ada berapa? Kriterianya kemarin Suaranya nggak kedengeran, Mas. Oke, kita cross check aja di sini. Nggak kedengeran suaranya, Mas.
Oh ini ya. Abstraknya kurang banyak ini. Ya. Ini suaranya agak kedengeran, Anda ndak usah ngomong, ndak apa-apa. Anda dengarkan saya aja, saya mute. Ya. Ini abstraknya kurang banyak ya, dan perlu disampaikan kriterianya apa aja gitu ya. Kalau misalnya kriterianya ada banyak, ya, saran saya jangan pakai AHP. Soalnya kalau AHP ini semakin banyak kriteria, semakin banyak perbandingan. Ya. Kalau misalnya kriterianya ada 5, perbandingannya itu 5 pangkat 2, 25 perbandingan. Kalau 10, wah itu ada berapa perbandingan tuh? 100, kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin dilakukan manual. Ya mungkin saja kalau telaten. Harus dibuatkan sistemnya. Kalau sudah 100 perbandingan. Apalagi usernya kasihan. Inputkan ya kan. Kalau memang kriterianya lebih dari 5, saran saya ya, Anda ganti metode. Tapi kalau misalnya di bawah 5 atau 5, enggak apa-apa Anda lanjutkan. Oh ya Pak, ternyata kriteria saya 7 gitu ya. Kalau Anda mampu ya membandingkan semuanya, 7 berarti 49 perbandingan kurang lebih. Ya enggak apa-apa. Anda lanjutkan gitu. Kalau Anda mampu. Oke? Nah, minggu depan Anda buat jurnalnya, Anda cicil pendahuluan, literatur, mungkin sampai metode. Enggak masalah gitu ya. Oke. Oke, kayaknya udah semua ya. Pemalang. Terus challenge-nya gimana? Ada yang sudah selesai? Challenge Mendeley. Halo Pak, Ya. saya Dani. Ini Oke. saya mau nyoba Pak. Kan ini dari apa? Judul TA saya. Nyoba apa ini? Mendeley. Ya, Ya. Mau apa? Share screen? iya Pak. Oke. Ini masukannya gimana Pak ya? Lupa tadi. Oh iya. Misalnya Anda mau menambahkan referensi di mana? Di bab berapa? Di bab 2. Oh iya, coba Anda masuk bab 2. Anda mau nambahkan di mana misalnya? Yang yang ini Pak. Oh, yang itu ya. Ya. Terus Anda mau memasukkan di kalimat mana? Setelah kalimat apa? Setelah ini saya masukkan ke daftar pustaka Pak. Oh, mau masukkan daftar pustaka. Anda harus memasukkan di sini dulu. Misal nih, setelah SEM. Itu ada SEM. SEM. Bukan, di kalimat Anda kan ada kata SEM itu. Dengan menggunakan SEM. Anda spasi. Terus Anda insert citasi di reference. Anda klik go to Mendeley ya. Sudah Anda masukkan di situ referensinya atau jurnalnya? Sudah. Ini ya? Iya. Oke, Anda cheat itu, cheat. Oke? Sudah Pak. Oke? Oke. Oke, itu kan muncul ya, kayak angka 1 gitu ya, karena formatnya IEEE. Sekarang masuk ke daftar pustaka.
Ya, Anda enter. Nah, terus insert bibliografi. Nah, otomatis terbentuk. Kenapa kok satu? Karena yang Anda tambahkan cuma satu tadi. Oh, iya Pak. Iya. Ya, harus diganti semua yang lain. Oh iya. Diurutkan Formatnya gitu kok Pak ya? gitu ya, Anda ganti aja style. Ganti formatnya sesuai punyanya Sticky. Style. Ya, misalnya itu. Ya, terserah. Coba Anda cross-check di bab 2 Anda. Oh, ternyata jadi seperti itu ya, bukan formatnya sticky ya. Gitu. Ya tinggal Anda utek-utek aja ya. Oh iya Pak. Nah, Anda ganti apa misalnya? Mungkin seperti itu formatnya sticky gitu ya. Oh iya Pak. Oke, mungkin yang lain? Ada lagi Mas Dani? Cukup? Sudah Pak, cukup. Oh iya, wes. Itu dulu ya. Ya. Ya, Teman-teman yang makasih, lain Pak. mungkin? Ya. Oke, yang lain? Dua mahasiswa lagi, ayo monggo yang mau poin untuk tugas 1. Tugas kita 32% nilainya ya. UAS 35 ya, UTS 33, tugasnya 32. Gimana, ada apa enggak? Sorry, di sini agak bising. Kalau enggak ada, saya akhiri nih. Kalau enggak ada, saya akhiri. Ya, Anda kerjakan tugasnya, minggu depan Anda tampilkan di layar, progresnya sudah sampai mana gitu ya. Jangan lupa nanti absen. Mungkin Baik, sebelum Pak. saya akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan terkait tugas. Belum ada mungkin Pak. Ya. Itu tugas tapi tidak masuk ke tugas 4 ya. Tapi proses untuk UAS. Nah, Baik Pak. tugas 4 ada sendiri.
Oke, kalau enggak ada, sampai bertemu minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Siang, Pak. Yang Pak.